Orang ini semakin khawatir dan takut bertemu dengan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, orang ini semakin khawatir, semakin ketakutan bertemu dengan diri kamu. Lah kenapa kok seperti itu? Kita coba lihat di kartu oracle yang ada di depan teman-teman sekalian ya. Kita lihat ya di kartu yang pertama. Kamu memancarkan energi yang positif, kamu memancarkan energi yang cukup baik, sehingga apa? Orang itu akan menaruh respect, orang itu akan menaruh hormat kepada diri kamu. Kenapa seperti itu? Karena emang kalau bisa kita katakan saat ini kamu juga seharusnya bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang ada, lebih bersyukur dengan apapun yang terjadi pada posisi diri kamu. Karena apa? Kamu ini dalam kondisi yang betul-betul memiliki sikap yang baik, betul-betul memiliki sikap yang positif. Karena emang kalau bisa disampaikan saat ini, kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa kesempurnaan yang muncul, merasakan adanya beberapa kesempurnaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi emang dalam kondisi saat ini, kalau bisa disampaikan saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang baik, bersyukur dengan beberapa hal positif yang ada dalam diri kamu. Karena emang kalau aku lihat pancaran kamu tuh semakin membaik gitu loh. Pancaran kamu tuh semakin positif. Kamu semakin menunjukkan aura yang baik, semakin menunjukkan aura yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga dengan adanya aura yang semakin positif, maka ya ini akan memberikan hal yang baik juga, yang akan terus muncul, akan memberikan hal baik yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga untuk kedepannya kamu juga nggak usah terlalu khawatir. Untuk kedepannya kamu juga nggak usah terlalu takut gitu loh. Karena pada dasarnya kamu juga sudah mulai untuk merasakan adanya beberapa kesempurnaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang lainnya kamu juga tentunya tahu gitu loh, siapa-siapa saja orang yang memiliki niatan jahat ke kamu. Kamu tentu tahu siapa-siapa saja orang yang memiliki niat buruk kepada diri kamu. Nah sekarang ini orang-orang yang memiliki niatan jahat ke kamu, orang-orang yang memiliki niatan buruk kepada diri kamu sudah mulai merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang muncul, sudah mulai merasakan adanya beberapa karma-karma yang terjadi. Jadi emang kalau bisa dikatakan orang-orang atau pihak-pihak yang berbuat jahat ke kamu, pihak-pihak yang berbuat zolim kepada diri kamu, sekarang sudah mulai merasakan karmanya. Sudah mulai merasakan adanya beberapa perkara-perkara yang muncul, merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga emang kalaupun bisa disampaikan saat ini, memang dalam kondisi dia saat ini juga dia tuh sedang tertekan dengan berbagai macam masalah-masalah yang muncul. Dan dia menyadari kesalahannya kepada diri kamu. Tapi dia masih dalam kondisi yang nggak berani gitu loh. Masih dalam kondisi yang masih takut untuk meminta maaf dengan kamu. Atau setidaknya mengakui kesalahannya dengan kamu, dia itu masih takut. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia dalam kondisi yang memang lebih memilih diam dan juga menghindar ketika bertemu dengan kamu. Karena apa? Emang juga ada beberapa kekhawatiran, ada beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam posisi diri dia saat ini. Kenapa? Ketika dia bertemu dengan kamu, kamu menunjukkan energi yang positif, kamu menunjukkan aura yang baik, sedangkan dia dalam kondisi yang bermasalah. Dan dia takut kamu bertemu dengan dia itu. Kenapa? Dia takut kamu tahu masalah yang dia hadapi. Karena apa? Ketika dia diketahui masalahnya oleh kamu dan kamu tahu masalah dia itu akan merasa minder, dia akan merasa malu gitu loh. Jadi emang kalau bisa dikatakan dalam posisi saat ini dia mencoba untuk menghindar dari kamu supaya apa? Kamu tidak tahu masalah yang dia hadapi. Dan kemudian dia pun juga saya rasa juga hatinya berdebar-debar. Ketika dia bertemu dengan kamu, hatinya itu berdebar-debar, selalu dipenuhi dengan rasa bersalah, selalu dipenuhi dengan rasa was-was, dengan rasa takut, dengan rasa yang tidak begitu baik lah intinya. Sehingga emang kalau bisa dikatakan saat ini dia pun juga sebenarnya
dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, dalam posisi yang sedang merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terus terjadi, merasakan masalah inilah, merasakan masalah itu, dan juga merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga memang kalaupun bisa dikatakan saat ini ya memang kondisi dia sedang dalam kondisi yang sedang fatal gitu loh, sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, karena memang bisa diasumsikan saat ini dia pun juga merasakan adanya beberapa hal-hal yang bermasalah, merasakan adanya beberapa hal yang sedang mengalami tekanan, dan dia pun juga kesulitan untuk menyelesaikan masalahnya, dan dia sebenarnya membutuhkan bantuan orang lain. Termasuk dia juga ingin membutuhkan pertolongan kamu, tapi dia masih takut untuk bertemu dengan kamu gitu loh. Karena di sini kamu pun juga sebagai salah satu orang yang bisa menolong dia. Karena apa? Masalah dia pun dalam sisi finansial itu ya salah satunya adalah bisa ditolong melalui kamu. Jadi ya saya rasa di sini pun kamu juga seharusnya bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Karena apa? Dalam keadaan yang muncul saat ini sepertinya memang dia pun juga sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja, dan terus merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang datang secara bertubi-tubi. Dia dalam kondisi yang kewalahan, dia dalam kondisi yang tidak baik, dan bahkan memang dia pun juga merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang datang silih berganti. Dan kemudian dia pun juga mengakui sebenarnya, dia juga mengakui ada beberapa hal yang dimana setelah dia menyakiti kamu, setelah dia berbuat jahat, berbuat zolim kepada diri kamu, dia selalu saja merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang bermasalah. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga dia pun juga dalam kondisi yang saat ini betul-betul malu, betul-betul khawatir, betul-betul takut ketika bertemu dengan diri kamu. Sehingga memang bisa dikatakan dalam situasi saat ini dia pun juga betul-betul merasakan adanya beberapa situasi yang tidak begitu bagus pada diri dia, dan bahkan dia pun juga dalam situasi apapun sebisa mungkin dia akan memilih untuk menghindar dan juga tidak bertemu dengan kamu, karena ketika dia bertemu dengan kamu itu menganggap sebagai kesialan, dia menganggap sebagai hal yang tidak begitu baik yang terjadi pada diri dia saatnya. Jadi emang dia sebisa mungkin berusaha untuk menghindari kamu dan berusaha untuk tidak bermasalah dengan diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya yang beruntung menemukan video ini.